Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fania Mafira Sasabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana khusus, yaitu materi tentang tindak pidana ekonomi. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyebutkan apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu pengertian tindak pidana ekonomi. Yang kedua, dasar hukum tindak pidana ekonomi. Ketiga, yaitu tujuan pemidanaan tindak ekonomi. Keempat yaitu tipe tindak pidana ekonomi. Yang kelima yaitu ruang lingkup tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban atau keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Dasar hukum tindak pidana ekonomi yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Tiga yaitu tujuan tindak pidana ekonomi. Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi adalah untuk mencapai pulihnya keseimbangan sosial ekonomi dan dengan demikian pula mengamankan dan membangun untuk kesejahteraan rakyat banyak. Selanjutnya, tipe tindak pidana ekonomi ada tiga. Yang pertama meliputi property crimes, yaitu perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. Contohnya seperti tindakan pemalsuan, tindakan penipuan dan merusak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu regulatory crimes, adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Contohnya larangan monopoli di dunia usaha. Yang ketiga yaitu tax crime, adalah pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang. Contohnya penyeludupan dan penggelapan pajak. Baiklah, yang pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu ruang lingkup tindak pidana ekonomi. Yang pertama yaitu penyelundupan, yang kedua tindak pidana di bidang perbankan, yang ketiga tindak pidana di bidang perniagaan, yang keempat kejahatan komputer, yang kelima tindak pidana lingkungan hidup, yang keenam tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, yang ketujuh tindak pidana korupsi, yang kedelapan tindak pidana di bidang perpajakan, yang kesembilan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.